Kalau boleh Ya. tahu sejarah dari berdirinya Museum Sang Nila Utama itu bagaimana? Baik ya, ini pertamanya ini museum ini diresmikan tanggal 9 Juli tahun 1994 oleh Kementerian Kebudayaan waktu itu. Jadi kalau pembangunannya udah dari jauh-jauh sebelumnya, udah dari tahun 78. Karena zaman dulu ini daerahnya bencah ya, jadi agak susah untuk membangun bangunan tinggi, jadi butuh waktu yang lama dengan alat-alat yang ada di zaman itu. Nah, kalau untuk nama Sang Nila Utama itu sendiri, itu diambil dari nama seorang raja yang pernah berkuasa di Pulau Bintan. Nah, sekarang makamnya ada di Singapura sana. Jadi dulu ada 10 nama dipilih oleh budayawan kita, terpilihlah nama Sang Nila Utama. Museum Sang Nila Utama ini manfaatnya menurut Bapak apa? Kalau menurut kita sangat bermanfaat untuk mengenalkan kebudayaan Melayu. Jadi kebudayaan Melayu ini kan banyak. Jadi kalau nggak kita sebarkan keluar, ya kalau nggak melalui museum ya zaman dulu juga sosmed nggak ada, jadi ya museum inilah caranya. Jadi untuk mengembangkan kebudayaan kita, permainan-permainan rakyat yang lama kita kenalkan, barang-barangnya dan juga kain-kainnya segala macam. Keris ini terbuat dari besi dan kayu yang berasal dari daerah Siak. Keris biasanya digunakan untuk pakaian adat Melayu Riau. Pakaian pengantin yang berasal dari kota Pekanbaru Provinsi Riau ini, warna busananya biasanya dominan pada masyarakat Melayu Riau, seperti kuning keemasan, hijau lumut, dan merah darah burung. Warna tersebut telah diwariskan secara turun-temurun sejak nenek moyang masyarakat Melayu berada di bumi Lancang Kuning. Nah, warna pada pakaian pengantin kota Pekanbaru ini berwarna hijau lumut yang melambangkan kesuburan dan kesetiaan, serta ketaatan pada ajaran agama. Pakaian dibelah pada bagian depan sampai bawah, lengan panjang longgar, bagian belakang lurus, pinggang ramping, dan bagian depan diremas dan selipkan di bawah lengan. Lengan longgar, merentangkan lengan hingga pergelangan tangan. Pakaian Melayu berupa kain skak musang, kain samping serta pakaian kurung dengan selendang dan kain sarung. Istana Siak Aseraya Hashimah atau sering disebut juga sebagai Istana Siak adalah salah satu istana peninggalan Kesultanan Siak yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Istana ini dibangun pada tahun 1889 oleh Sultan Siak ke-11, yaitu Sultan Asyaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin. Nama Aseraya Hashimah diambil dari nama sang sultan. Arsitektur Istana Siak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa yang terlihat dari desain bangunannya yang megah dan berornamen. Istana ini terdiri dari beberapa lantai dan ruangan yang dengan koleksi benda-benda bersejarah yang dulu dimiliki oleh keluarga kerajaan. Di dalamnya terdapat beberapa macam koleksi seperti singsana sultan, alat musik kuno, patung-patung, perhiasan, dan benda seni lainnya. Ini adalah solo yang berbahan emas, berfungsi untuk penutup kepala pemuka adat dari Taluk Kuantan Sendiri. Meriam bulu adalah salah satu warisan budaya yang unik dari Riau. Meriam bulu ini terbuat dari batang bambu besar yang dilubangi dan diisi dengan minyak tanah atau karbit sebagai bahan bakar. Ketika bahan bakar ini dinyalakan, ia akan menghasilkan ledakan yang kuat dan suara yang menggelegar, mirip dengan suara tembakan meriam. Meriam buluh biasanya dimainkan pada saat-saat tertentu, seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini menjadi simbol keramaian dan kebersamaan di masyarakat Melayu, sekaligus menjadi salah satu sarana hiburan tradisional yang murah dan sederhana. Ini adalah kereta angin. Kereta angin ini adalah milik Bapak Soeman HS yang dihibahkan kepada Museum Sang Nila Utama. Anyaman merupakan salah satu hasil kerajinan tangan dengan teknik menganyam. Anyaman biasanya menggunakan cara pola silangan antara unsur-unsur pembentuk anyaman seperti lungsi, pembentuk ke arah vertikal, dan pakan pembentuk
arah horizontal. Pada umumnya, anyaman terbuat dari bahan dasar seperti daun pandan, rotan, dan bambu. Benda-benda hasil anyaman dipakai sebagai peralatan hidup sehari-hari seperti kelengkapan peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lainnya. Nah, sekarang jadi batu seiring perubahan alam, fenomena alam dia jadi kayu. Jadi batu, maaf. Jadi ini beratnya sekitar 1 ton. Ini asli. Asli. Jadi kayunya kita nggak tahu itu kayu apa. Cuman ini awalnya memang kayu dan ditemukan di Kecamatan 13 Kampar, Kota Kampar. Jadi dia berbentuk sendiri seperti ini. Jadi bukan dipahat, dia apa nggak ada. Ini pas yang nemukannya nampak ini mirip siput, kan dibilang lah batu siput namanya. Jadi ini beratnya 1 ton. Usianya kalau kita memprediksi ratusan tahun. Panjangnya kurang lebih 13 meter. Asli, ya, Pak? asli. Cuman nggak seluruhnya asli. Nggak seluruhnya. Awalnya semua asli, tapi seiring rusak-rusak sedikit, beberapa part ada yang kita ganti. Tapi hanya sedikit. Banyak masih yang asli kok. Ini dari mana, Pak? Ditemukannya di Teluk Meranti. Nah, dia terdampar di situ kena ombak Bono tadi itu. Jadi waktu itu ini bukan anaknya ya, ini memang ikan pausnya, nama jenisnya ikan paus biru.